Shalom Aleihim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati Malaha, mahasiswa Universitas Andi Jema Palopo, program studi S2 Ilmu Pertanian. Dalam presentasi ini, saya akan memaparkan hasil review kritis ilmiah dengan judul Pengaruh Biochar Sekam Padi dan Kompos terhadap C organik, N total, CN tanah, serapan N, dan pertumbuhan tanaman jagung di Ultisol. Penulis Geraldine Abel, Retno Suntari, dan Ania Citra Resmini. Jurnal Tanah dan Sumber Daya Lahan volume 8, nomor 2, halaman 451 sampai 460, tahun 2021. Tujuan penelitian. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh nyata aplikasi biochar sekam padi yang dikombinasikan dengan kompos terhadap sifat kimia tanah, serapan N, dan pertumbuhan tanaman jagung pada Ultisol. Tujuan penelitian jelas dan relevan dengan permasalahan nyata dalam bidang pertanian Indonesia, khususnya pengelolaan tanah marginal seperti Ultisol. Namun, fokus penelitian hanya terbatas pada satu musim tanam, sehingga belum cukup untuk melihat efek jangka panjang dari biochar dan kompos terhadap kesuburan tanah secara berkelanjutan. Metode penelitian. Penelitian dilakukan di Rumah Kaca Fairbatan, Jakarta, dimulai pada akhir bulan Februari sampai Maret 2020. Lalu dilanjutkan pada bulan Agustus sampai Desember 2020. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Variabel yang diamati, C organik, N total, rasio CN, serapan N, berat kering, tinggi tanaman, dan jumlah daun. Analisis dilakukan menggunakan ANOVA dan uji lanjut DMRT 5%, serta uji korelasi Pearson dan regresi. Hasil analisis kritis. Rentang waktu penelitian relatif singkat, hanya beberapa bulan, sehingga efek biochar yang seharusnya bersifat jangka panjang belum terukur optimal. Penggunaan rumah kaca membatasi representasi kondisi lapangan, tidak mencerminkan faktor curah hujan, suhu, dan mikroorganisme alami di tanah terbuka. Hasil penelitian. Aplikasi kombinasi biochar sekam padi dan kompos berpengaruh dalam meningkatkan C organik dan N total tanah, tetapi tidak berpengaruh terhadap CN tanah inkubasi. C organik dan N total tanah tertinggi diperoleh dari perlakuan biochar sekam padi banding kompos secara berturut-turut 8 ton per hektar banding 30 ton per hektar dan 4 ton per hektar banding 60 ton per hektar. Aplikasi kombinasi biochar sekam padi banding kompos 8 ton per hektar banding 30 ton per hektar berpengaruh meningkatkan tinggi tanaman, berat kering, dan serapan N tanaman jagung dengan peningkatan secara berturut-turut yaitu 10,84%, 29,96%, dan 125,28%. Hasil analisis kritis menunjukkan efek sinergis antara biochar dan kompos terhadap peningkatan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Namun tidak disertai data ekonomi seperti biaya produksi dan efisiensi penggunaan bahan. Padahal penting untuk pertimbangan implementasi lapangan. Tidak dijelaskan pengaruh terhadap hasil panen, produktivitas biji jagung yang menjadi indikator utama dalam pertanian. Penggunaan satu varietas, Pioneer 21, tanpa uji lintas varietas membatasi regeneralisasi hasil. Keunggulan penelitian. 1. Sangat relevan dengan kondisi pertanian di Indonesia,
terutama karena tanah ultisol sangat banyak ditemukan di wilayah daratan Indonesia. Penelitian ini mendukung pengelolaan lahan marginal menjadi produktif. 2. Penggunaan sekam padi sebagai sumber biochar dan kompos organik menunjukkan pemanfaatan limbah pertanian menjadi input pertanian, sejalan dengan pertanian berkelanjutan. 3. Desain eksperimen meminimalkan pengaruh varietas lingkungan terhadap hasil. 4. Peneliti melakukan uji ANOVA DMRT 5% serta korelasi dan regresi sehingga hubungan antar variabel, misal C organik dengan serapan N, dapat dijelaskan secara kuantitatif. 5. Kombinasi dosis 1 biochar, 1 kompos. 1 biochar tambah 1 kompos. 2 biochar tambah 1 kompos. 1 biochar tambah 2 kompos. Memungkinkan peneliti menentukan dosis terbaik secara empiris, bukan hanya teoritis. 6. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pada C organik, N total tanah, berat kering, dan tinggi tanaman jagung, terutama pada kombinasi 8 ton biochar per hektar tambah 30 ton kompos per hektar. 7. Memberikan gambaran yang komprehensif tentang mekanisme pengaruh biochar dan kompos. 8. Pembahasan didukung oleh banyak sumber, lebih dari 25 referensi, baik nasional maupun internasional, yang memperkuat validitas teoritis hasil penelitian. Kekurangan penelitian. 1. Penelitian hanya berlangsung 1 musim tanam. 2. Kondisi rumah kaca membatasi variabel alami seperti hujan, suhu, mikroba tanah alami, dan pencucian hara. 3. Produktivitas biji jagung tidak dilaporkan, sehingga manfaat praktis bagi petani belum terukur secara ekonomi. 4. Tidak ada analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. 5. Tidak dijelaskan sumber dan kualitas kompos secara detail. 6. Hanya disajikan data kimia seperti pH, C, N, tetapi tidak dijelaskan kondisi fisik, kelembaban, bobot isi, porositas tanah. 7. Tidak menguji kombinasi dengan pupuk hayati atau NPK terukur. Relevansi dengan pertanian di Indonesia. 1. Tanah ultisol banyak ditemukan di wilayah daratan Indonesia dan banyak digunakan untuk lahan pertanian kering. 2. Biochar dan kompos merupakan bahan lokal yang mudah diperoleh petani seperti sekam padi dan limbah organik. 3. Mendorong pertanian berkelanjutan melalui pengurangan pupuk kimia dan pemanfaatan limbah pertanian. Agar relevansinya maksimal, penelitian lanjutan perlu dilakukan di skala lapangan dan berbagai daerah dengan kondisi ultisol berbeda. Rekomendasi. Integrasi lapangan. Diterapkan kombinasi biochar sekam padi dan kompos di lahan ultisol kering dengan uji produktivitas langsung. Pendampingan petani, sosialisasikan teknik pembuatan biochar sederhana kepada kelompok tani. Pengkajian ekonomi, lakukan analisis biaya manfaat atau cost benefit agar petani mengetahui keuntungan finansial dari penggunaan biochar dan kompos. Pengujian jangka panjang, amati dampak biochar terhadap kesuburan tanah,
mikroorganisme, dan hasil panen selama beberapa musim tanam. Kombinasi dengan teknologi ramah lingkungan, biochar dan kompos dapat dikombinasikan dengan pupuk hayati atau inokulan mikroba penambat N untuk hasil yang lebih optimal. Sekian dan terima kasih.